Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, jumpa lagi di channel Alemencek ya. Untuk kesempatan siang hari ini kita akan membahas berbagai macam jenis tanaman yang sedang ngehit di tahun 2020 kemarin. Dan nanti kita juga akan bahas jenis-jenis tanaman yang ngehit di tahun 2021. Nah, untuk liputan saya kali ini kita akan bahas berbagai macam tanaman yang sempat viral, sempat nge-in menjadi pemburuan para ibu-ibu yang menyukai tanaman hias untuk ditempatkan di rumah masing-masing sebagai hiasan, sebagai penyejuk rumah dan menambah keindahan rumah juga. Seperti apa berbagai macam jenis tanaman yang sempat viral kemarin di tahun 2020, kita simak video saya. Ya teman-teman, untuk pertama kali ya, kita akan kenalkan tanaman yang pertama yang sempat viral di tahun 2020 kemarin ya. Ini adalah jenis tanaman anthurium, dimana tanaman anthurium ini dulu juga terkenal. Dan anthurium ini teman-teman itu ada berbagai jenis ya. Yang dulu sempat viral adalah anthurium jenis gelombang cinta, itu juga sempat nge-in di tahun dulu, tapi sekarang sudah tenggelam. Dan sekarang yang sempat kemarin viral ini juga ada tanaman jenis anthurium yang berbunga merah ini teman-teman. Ini macam-macam jenis anthurium ya, ada yang berbunga merah, ada yang berbunga putih, pink, ungu juga, dan juga ada yang tidak berbunga. Ini salah satu jenis tanaman anthurium yang berbunga merah. Dan tanaman ini cocok di lingkungan yang tropis ya, atau lingkungan yang sejuk. Jadi lebih baik untuk menempatkan tanaman ini jangan terkena sinar matahari langsung ya, karena kurang baik. Mending ditempatkan yang sejuk seperti ini di depan rumah, sinar matahari cukup tapi tidak langsung. Terus perawatannya juga sangat mudah, tidak perlu setiap hari disiram. Apalagi seperti sekarang musim hujan itu tidak perlu disiram karena sudah kena cipratan air hujan itu sudah cukup. Ini bisa 3 hari sekali atau mungkin 4 hari sekali, bahkan seminggu sekali pun ini tidak masalah kalau musim hujan seperti sekarang. Kalau musim kering mungkin ya 3 hari sekali lah. Ini tanaman yang sangat kuat dan ini harganya kalau di toko online itu lebih murah. Di toko online itu biasanya murah, tapi kalau ini harga sekarang ya, ini saya ceritakan harga itu lain daerah, lain harga. Dan tanaman ini tidak punya harga pastinya, ini tergantung masing-masingnya. Ini kalau di daerah saya ya, di daerah Banyumas, di daerah Purwokerto atau Baturadin itu bisa seukuran ini bisa dijual antara 250 sampai 350. Ini yang jenis anthurium yang bunganya warnanya merah. Ini hamanya biasanya adalah semut ya, semut atau mungkin ada serangga lain jenis nyamuk juga atau yang lainnya. Ini sangat mudah kita membersihkannya, hanya dikontrol saja jangan sampai bunga-bunganya ini layu. Ini kalau ada hama kita buang. Ini sangat mudah perawatannya dan sangat kuat karena batangnya sangat kuat ini teman-teman, tanaman jenis anthurium. Ini yang pertama yang saya kenalkan. Jadi selain menambah keindahan, ini juga bisa menjadi pajangan yang sangat keren. Udaranya juga bisa menjadi fresh di rumah kita ya. Terus selanjutnya teman-teman, ini ada jenis keladi ya, dimana tanaman keladi ini dulu juga sempat viral ya, terutama di tahun 2020, awal-awal 2020 ini sangat viral. Ini namanya keladi jenis tricolor ya. Tricolor itu karena ada 3 warna di sini, ada warna putih, ini bisa dilihat ya, ada warna putih, ada warna merah, dan juga ada warna hijaunya. Makanya disebut keladi tricolor. Itu seperti itu teman-teman, ini jenisnya. Dan tanaman keladi merupakan tanaman yang paling gampang perawatannya, tidak perlu disiram setiap hari. Dia cocok di tempat yang sejuk, kalau bisa jangan terkena matahari langsung. Hamanya juga paling semut, ada ulat, ini bisa dibuang, dikontrol setiap hari. Ulat jangan sampai menempel. Ini tanaman yang sangat mudah dan mudah sekali tumbuh, mudah berkembang biak. Ini saya tanam juga baru beberapa hari ini sudah rumpunya sudah banyak sekali. Ini harusnya sudah dipindah ke pot yang lain. Dan media tanam yang bagus untuk tanaman-tanaman jenis keladi seperti ini adalah menggunakan sekam bakar ya teman-teman. Sekam bakar dicampur dengan pupuk kompos ya, bisa jadi pupuk kandang atau jadi dari tumbuhan yang sudah membusuk. Terus dicampur lagi, bisa juga menggunakan pupuk pupuk alami, pupuk organik, dan juga sedikit namanya tanah gitu loh, maksudnya sedikit tanah. Ini media tanam keladi itu sangat mudah sekali teman-teman. Jadi ini jenis keladi yang pertama yang saya perkenalkan, tricolor. Dan di sebelah saya, sebelahnya lagi ini ada jenis keladi yang disebut
pink love ya. Ya, pink love. Kenapa disebut pink love? Karena bisa dilihat ya teman-teman, ini pink terus membentuk huruf love atau cinta. Itu. Ini lumayan bagus. Ini juga sudah berkerumun atau ya bahasanya, ini bonggolnya sudah perumpunya sudah banyak ini. Ini bonggolnya ada beberapa di dalam. Ini nanti akan tumbuh talas. Nah, ini malah hujan teman-teman ya. Ini saya lagi perkenalkan satu persatu ini karena lagi musim hujan. Itu tanaman keladi yang kedua, hampir sama perawatannya dengan ini, cocok di tempat yang sejuk, hamanya juga mudah dihilangkan, pakai pupuk kompos atau pupuk organik. Ini sangat cocok sekali untuk media tanam tanaman jenis keladi ini yang juga sempat nge-in di tahun 2020. Nah, selanjutnya ini kita bergeser ke tanaman yang sebelahnya ya teman-teman. Ini adalah jenis tanaman yang disebut Philodendron jenis Celoum apa ya ini ya. Ini ada terangnya di sini lah. Itu adalah bisa juga disebut dengan tanaman Philodendron jari kalau di Indonesia, karena membentuk seperti jari ini teman-teman. Itu kan bentuknya seperti jari ya, seperti ini. Nah, ini juga sangat cocok di taman di daerah tropis, dan kalau bisa ini di tempat yang terbuka, kena sinar matahari langsung pun tidak masalah. Makanya saya tempatkan di depan ini kena sinar matahari langsung tidak masalah. Terus menyiramnya juga tidak harus setiap hari. Ini tanaman yang cukup kuat dan gampang tumbuh. Terus pupuknya saya pakai pupuk organik ini teman-teman, bisa dilihat ini ada pupuk organik ya di tangan saya. Ini adalah jenis pupuk organik yang saya gunakan untuk memupuk daripada sebagai media tanam. Dan di sini ada bebatuan, sebenarnya fungsinya untuk lebih menambah kesejukan dan keindahan. Jadi selain menambah keindahan ya, nah ini bisa dilihat teman-teman, ini juga termasuk hama. Ini ada sarang apa ya, sarang laba-laba kecil, ini juga harus kita hilangkan. Itu termasuk hama tanaman yang harus hilang. Tanaman ini ya, selain menambah estetika, menambah keindahan di rumah, juga bisa membuat udara lebih fresh. Jadi kalau mempunyai tanaman jenis monstera ini atau jenis Philodendron Celoum, itu udara di rumah kita itu menjadi lebih fresh teman. Jadi manfaatnya banyak sekali tanaman hias. Selain membuat indah suasana rumah, juga udara di sekitar rumah kita akan menjadi lebih fresh. Itulah 4 tanaman yang sudah saya perkenalkan ya untuk jenis-jenis yang lagi hit di tahun 2020 kemarin. Dan selanjutnya kita akan memburu ke tanaman berikutnya. Ya, selanjutnya kita akan perkenalkan jenis aglo ya. Jenis aglo juga di tahun 2020 kemarin sempat ngehit viral ya. Ini yang pertama kita akan kenalkan jenis aglo yang bernama Dona Carmen ya teman-teman. Jadi Dona Carmen ini, aglo jenis ini itu hidupnya di daerah tropis juga sangat cocok ya. Ini biasa di daerah Sumatera, di daerah Jawa juga cocok sekali tanaman ini. Dan ini juga bisa ditempatkan, lebih baik itu di tempat yang sejuk. Artinya bisa di tempat terbuka, terkena sinar matahari langsung, tapi akan lebih baik tanaman ini ditempatkan di tempat yang sejuk. Dan hama dari tanaman ini yang kebanyakan adalah ulat dan semut. Makanya kita harus kontrol ya, jangan sampai dimakan ulat atau banyak berkerumun semut di sini. Dan media tanamnya juga seperti yang dijelaskan tadi, cukup menggunakan sekam bakar, sedikit tanah, dan ada campuran pupuk organik atau bisa juga menggunakan pupuk kandang atau kompos dan lainnya. Ini sangat cocok sekali, tanaman ini ditempatkan di depan rumah kita sebagai hiasan, mempercantik keindahan lokasi lingkungan rumah kita. Selanjutnya ya teman-teman, ini yang ada sejarahnya ya. Ini tanaman ini itu di desa saya khususnya teman-teman, di desa Sokawera, Kecamatan Silong, Kabupaten Banyumas ini, penduduk desa Sokawera hampir diwajibkan menempatkan tanaman ini di rumah masing-masing. Kalau dulu itu hampir diwajibkan karena sejarah desa Sokawera itu adalah, desa Sokawera itu ada dulu yang namanya tanaman soka. Ini adalah jenis tanaman soka teman-teman ya. Ini bunga sokanya. Kenapa dinamakan Sokawera? Karena dulu ada tanaman soka yang banyak sekali di desa ini, di desa saya, jenis soka yang ditanam atau tumbuh liar di daerah Sokawera. Kalau sekarang sudah mulai punah, di desa saya itu sudah jarang sekali menemukan tanaman ini, makanya diwajibkan dulu itu seluruh masyarakat desa Sokawera itu di depan rumah itu wajib ada tanaman soka. Kalau dulu banyak sekali yang nanam, sekarang sudah mulai punah. Ini namanya tanaman soka dan cocok tumbuh di daerah yang panas, di lingkungan di luar, terkena sinar matahari langsung pun tidak masalah. Perawatannya juga sangat mudah, dan ini juga tidak butuh media tanam yang bagus-bagus banget, tanah biasa saja
sudah tumbuh subur, apalagi dengan media tanam dikasih pupuk organik dan sebagainya. Inilah tanaman soka yang juga kalau sudah berbunga ini sangat cantik ya, berwarna merah. Selanjutnya teman-teman ya, saya akan kenalkan kembali yang selanjutnya ini adalah jenis keladi juga teman-teman. Ini namanya keladi galaksi namanya ini. Ini jenis keladi galaksi dan hampir sama dengan keladi yang dua lagi. Yang tadi saya jelaskan ada keladi tricolor dan juga pink love ya. Ini perawatannya juga sangat mudah, hidupnya cocok di daerah yang teduh, iklim tropis, tidak terkena matahari langsung, dan perawatannya mudah sekali dan tumbuh kembangnya juga cepat sekali. Ini tanaman seperti ini nanti akan bonggolnya banyak sekali, tidak butuh berbulan-bulan, ini cepat, apalagi media tanamnya cocok. Sekali lagi media tanam yang paling tepat adalah sekam bakar dicampur dengan pupuk organik atau pupuk kandang, dicampur juga dengan sedikit tanah. Ini sudah cukuplah sebagai media tanam tanaman jenis keladi seperti ini teman-teman. Ini jenis galaksi. Nah, kalau jenis galaksi ini harganya itu di daerah saya Purwokerto ini cukup murah ya teman-teman. Ini kalau ukuran segini itu bisa didapat dengan harga 35 sampai 50.000. Kalau daerah lain mungkin lebih mahal lagi. Nah, sebelahnya itu masih sama jenis keladi. Ini karena nggak tahu kenapa ini ketabrak orang, mungkin patah ini ya teman-teman. Ini jenis keladi yang namanya keladi bercak darah. Ini saya sampai lupa kadang namanya. Ini keladi bercak darah karena ada bercak-bercaknya seperti ini ya, seperti tumpah darah ya. Jadi namanya keladi bercak darah, sama dengan keladi inilah, cocok di daerah teduh, hamanya paling semut, ada sedikit ulat mungkin, dan juga apalagi ini gampang kita buangi. Kalau ada tumbuh di pepohonan ini adalah nempel jenis-jenis kayak trotol-trotol, ini kita buang saja itu hamanya, kita bisa semprot juga ya. Perawatan sangat mudah, gampang berkembang biak. Ini harganya lumayan naik ya dibandingkan yang ini. Kalau bercak darah di daerah saya mungkin berkisar antara 50 sampai 100.000. Kalau di toko online lebih murah lagi, Pak. Tanahnya sangat mudah. Ini namanya bercak darah. Dan selanjutnya teman-teman, ini bisa di shot dari sebelah sini mungkin ya. Ini ada tanaman hampir menyerupai tanaman yang lagi ngehit viral, jenis monstera. Tapi ini monstera yang paling murah teman-teman. Ini namanya monstera jenis jari, atau bukan jari tapi monstera ekor naga. Ini ekornya kan hampir mirip seperti ekor naga ya, makanya ini disebut dengan monstera ekor naga. Nah, ini bisa didapatkan sangat mudah. Kalau di daerah saya itu tumbuh di pepohonan yang liar, bisa kita ambil. Ini monstera yang paling murah menurut saya. Jadi kalau ukuran segini tuh dijual di tempat saya itu berkisar antara 50 sampai 100.000. Ini murah sekali, tapi lumayan mempercantik keindahan rumah, dan ini bisa tumbuh terus ke atas ini, liar. Ini bisa dirambatkan ke pepohonan ini. Ini bagus sekali. Media tanamnya juga saya hanya pakai sekam, sedikit pupuk kandang, dan juga sedikit tanah. Ini tumbuhnya gampang, subur, tidak perlu setiap hari kita siram. Cukup seminggu sekali pun cukup kita siram. Itu beberapa jenis tanaman. Dan selanjutnya teman-teman, saya akan perkenalkan ke jenis selanjutnya, yaitu jenis keladi lagi yang sedang ngehit di tahun 2020. Ya teman-teman, keladi yang selanjutnya adalah jenis keladi White Christmas ya. Ini adalah jenis keladi White Christmas yang mana di tahun ini juga keladi ini sempat viral ya. Harganya juga tidak cukup mahal, ini berkisar antara 25 sampai 50.000 kalau di tempat saya ya. Mungkin di tempat lain lebih mahal lagi. Dan perawatannya juga sama seperti keladi-keladi yang tadi saya jelaskan. Ini cocoknya di daerah yang sejuk, tidak terkena sinar matahari langsung. Hamanya juga paling ada semut, ada ulat, dan juga rontok-rontok di pohonnya ini bisa kita hilangkan, dan sering-sering saja kita semprot menggunakan air, atau cocok sekali bekas bekas nasi, cucian beras itu bisa kita semprotkan ke sini. Ini membuat subur tanaman jenis keladi ini. Ini sangat indah ya. Ini ada 9 batang ya, rubuhnya sangat banyak. Ini tanaman yang membuat sejuk dan indah suasana rumah kita. Ya, selanjutnya ini adalah keladi jenis army teman-teman ya. Dari jenis army, kenapa dinamakan army itu karena ada bercak-bercak putihnya hijau seperti baju saya ini. Jadi keladi jenis army, atau army ya kalau di kita adalah angkatan darat ya, tentara itu loh. Ini hijau warnanya,
sangat subur, sangat indah. Ini ada beberapa bonggol, ini banyak sekali dan akan terus tumbuh karena mudah sekali, apalagi media tanamnya cocok. Media tanam seperti yang tadi sudah saya jelaskan, perawatannya juga sangat mudah. Inilah tanaman-tanaman yang sedang ngehit di tahun 2020 kemarin ya. Ini sudah 2021 dan di sebelahnya ini yang sebetulnya sudah teman-teman tahu semuanya adalah ini jenis joker ya teman-teman. Jenis joker ini sudah daunnya ada 5 mau OTW ke 6 ini ya. Ini masih baru ini daunnya. Ini potnya juga pot putih. Pot-pot sekarang itu kebanyakan putih. Jenis joker, perawatannya tidak jauh beda dengan yang tadi. Inilah jenis joker. Nah di sebelahnya ini ya teman-teman, inilah yang sedang viral, fenomenal atau fantastis, atau tanaman yang sedang benar-benar booming di tahun 2020. Ini adalah jenis keladi zebra atau namanya Anthasoma. Anthasoma ya, bukan Sutasoma ya, tapi Anthasoma. Ini viral sekali di tahun 2020. Harganya pun sangat meroket, melejit, sangat selangit. Ini kalau seperti ini tuh bisa ada yang mencapai 1 jutaan. Tapi di daerah lain itu bisa murah. Di Banyumas mungkin antara 600 ribuan ya. Tapi jelas harganya melebihi yang lainnya. Ini sangat fantastis, banyak dicari orang, namanya keladi zebra teman-teman. Perawatannya juga lebih mudah daripada yang lain karena batangnya lebih kuat daripada yang keladi-keladi lainnya. Ini atos ya, batangnya itu kuat sekali, tidak gampang patah. Terus di sebelahnya teman-teman tentunya sudah tahu semuanya, ini seperti topi Kopassus ya, adalah jenis keladi baret. Jadi kayak baret ini bisa kita putar ya teman-teman ini. Nah inilah keladi baret yang daunnya sudah banyak. Ini lagi tumbuh juga yang kecil-kecil, ini bisa disut ya. Ini sebelah sini tuh kecil-kecil ada 1, 2, 3, 4 itu sudah mulai tumbuh. Ini juga sangat mudah dan keladi baret ini gampang beranak, tanamnya mudah, ini sangat subur sekali. Jenis ini juga sangat mahal teman-teman ya. Tapi kalau sama keladi zebra ini masih mahalan zebra. Ini berkisar antara 500-an ya, 400 sampai 500 ribu kalau di Banyumas. Tapi kalau bonggolnya sudah banyak, daunnya sudah besar, sudah banyak, ini sangat mahal sekali. Dan ini kalau seukuran tangan saya ini bisa dilihat ya. Tangan saya ini masih gede daunnya daripada tangan saya ini sudah lebar daunnya. Keladi baret sangat indah karena ada perpaduan 2 warna, merah dan hijau. Merah menumbuhkan semangat kita, hijau melambangkan kesejukan dan keindahan. Ini keladi baret yang sangat fenomenal, sangat viral dan sangat booming di tahun 2020 kemarin. Bahkan sampai sekarang itu jenis keladi ini masih ramai dicari orang, masih ramai diburu para ibu-ibu ya pencinta tanaman hias. Di sebelahnya teman-teman, ini ada jenis yang namanya keladi juga atau lompong kalau orang Banyumas bilang. Itu jenis keladi tikus atau keladi varicata. Karena ini ada 2 warna, ada putih dan ada warna hijau. Kalau ini malah semu kuning-kuningan. Kenapa dinamakan tikus teman-teman? Karena ini ada buntutnya ini seperti tikus. Jadi ini dinamakan keladi tikus. Jadi ada nama biologisnya lah. Ini juga keladi yang sama mudahnya ditanam. Jadi jenis keladi itu jenis tanaman yang sangat mudah, perawatannya sangat nyaman, tidak perlu repot-repot. Media tanam cukup sekam bakar, sedikit pupuk organik dan juga sedikit tanah. Ini sudah cukup untuk media tanam yang subur bagi tanaman jenis keladi ini dan cocok ditempatkan di tempat yang sejuk, jangan terkena sinar matahari langsung. Hamanya pun ya paling banyak itu semut, ada ulat dan ada bintik-bintik di pohonnya, ini bisa kita hilangkan dengan disemprot. Lebih baik kalau yang di rumah itu tadi saya jelaskan pakai air leri ya, atau air cucian beras itu disiram atau disemprotkan menjadi lebih baik. Itulah jenis keladi ya teman-teman. Dan bergeser ke selanjutnya, ini tidak perlu saya kenalkan satu persatu lagi. Ini jenis yang namanya apa ya ini mama? Ini jenis salju white, snow white apa ya? Iya, snow white ini, saya lupa ini. Jenis snow white ini, jenis aglo jenis snow white, salju putih. Kalau ini namanya apa ya? Teman-teman mungkin tahu ya. Mungkin bisa disebutkan di kolom komentar lah ini jenis apa, saya lupa ini. Terus ini jenis aglo jenis bukan. Ini jenis, ya Allah namanya lupa ini.
ada itu di internet ya, otomatis ada lah. Ini yang jelas terkenal juga di tahun 2020 kemarin. Ini harganya juga lumayan mahal. Kalau ini sudah tahu semuanya ya, keladi tengkorak silver ya. Keladi tengkorak silver ini jenis keladi yang gampang tumbuh tapi susah tumbuh, tidak mudah. Artinya perawatan itu sangat diperlukan untuk jenis aglo ini ya, karena memang atau jenis keladi ini memang tidak mudah menanam tanaman yang namanya keladi silver jenis tengkorak ini. Itu terus di sebelahnya ini ya, yang paling mahal ini ada namanya Red Sumatra, teman-teman. Red Sumatra itu masih menjadi pemburuan jenis aglo di mana-mana. Itu ibu-ibu senang sekali memburu ini. Ini sempat viral juga di tahun 2020 kemarin. Ini jenis Red Sum atau Red Sumatra. Ini sebelahnya ada keladi yang sangat indah, teman-teman, dengan guratan warna hijau dan merah. Ini adalah keladi wayang ya. Ini yang sudah tua, kehijau-hijauan. Ini OTW daun baru, ini masih muda. Keladi wayang juga sangat mudah perawatannya. Nah, kenapa dicagaki seperti ini? Karena kadang kena sinar matahari itu mendelong. Nah, ini baiknya tidak terkena sinar matahari ya, teman-teman. Jadi jangan terkena sinar matahari langsung, cukup ditempatkan di tempat yang sejuk. Nah, di sebelahnya lagi ada jenis keladi Mirzani namanya ini. Keladi Mirzani ini juga sangat indah ya, warnanya merah agak tua tapi cukup cantik ketika ditempatkan di rumah kita. Nah, sebelahnya lagi ini ada jenis keladi tengkorak hijau ini ya. Keladi tengkorak hijau juga hampir sama dengan yang berwarna silver tadi. Ini bisa kita lihat, ini bisa kita putar ya, daunnya juga yang baru ini sangat lebar. Ini juga ada, dan hamanya juga sama. Ini sebenarnya ulat, semut, dan kadang nyamuk atau kutu-kutu yang nempel di pepohonan bisa kita semprot, bisa kita hilangkan dengan mudah. Media tanam sama lah, sekam bakar campur dengan sedikit tanah, campur lagi dengan pupuk organik atau pupuk ya, pupuk kandang. Ya teman-teman, kita lanjut ya untuk pengenalan tanaman-tanaman yang sedang ngehit di tahun 2020 kemarin ya. Ini juga ada tanaman gantung ya teman-teman. Ini jenis kripo ya, seperti rambut kripo ini, rambut brekele ini tumbuh sangat lebat dan subur ya. Ini ditempatkan di tempat sejuk, sangat cocok sekali, jenis kripo. Dan di sebelahnya ini juga tanaman gantung. Terus saya kenalkan yang lainnya juga, ini tanaman hutan, ini yang ada di hutan-hutan tropis di daerah kita. Ini juga bisa digunakan untuk hiasan, sangat murah ya, harganya tidak mahal ya, beda dengan yang tadi keladi wayang, keladi tengkorak itu mahal-mahal. Kalau ini harganya yuk sangat murah. Nah, ini sama keladi wayang yang kecil. Kalau yang seperti ini tuh harganya sekitar 30-50 ribu. Kalau yang tadi wayang yang sana itu mahal ya, itu ya bisa sampai 200 ribuan. Red Sum lebih mahal lagi, bisa sampai 300 ribuan. Nah, ini sama White Christmas, ini juga jenis aglo, ini juga sama Monstera ekor naga. Nah, ini ada jenis Amazon, ini keladi Amazon, ini juga murah, jenis Amazon. Di sebelahnya juga ada jenis aglo juga, dan yang kemarin sempat viral dan fenomenal ini adalah jenis janda bolong atau Monstera janda bolong ini teman-teman. Ini Monstera, ada nama biologisnya di sini. Ini Monstera janda bolong yang sempat viral. Ini akan terus tumbuh ke atas, sangat subur ya. Ini daunnya yang masih baru, ada lagi dikucuk, ini akan tumbuh terus. Jenis-jenis tanaman yang sangat digemari kaum ibu-ibu kemarin, tapi sekarang sudah tidak begitu ngehit ya. Janda bolong ini sudah tumbuh tinggi ya teman-teman, hampir 1 meter lebih. Nah, di sebelahnya ini ada jenis yang namanya jenis, ini pasti banyak tanaman ya. Di sana juga ada, bisa di shot yang sebelah sana mungkin diurut. Ini jenis-jenis yang biasa sebenarnya, yang gantung. Ini bunga melati. Ya, ada melati, terus itu yang gantung. Nah, ini yang dulu teman-teman, tanaman jenis yang lama itu tanaman kuping gajah ini. Itu lama sebenarnya. Itu juga ada, ini juga jenis aglo, apa namanya ya? Jenis ini ya. Itu bukan aglo. Apalah, lupa lah. Keladi? Keladi balon. Ya, keladi balon ini. Saya tidak begitu hafal teman-teman. Kalau ini
White Great Bass. Nah, ini yang paling mahal ini teman-teman. Ini yang paling mahal ya. Ini itu namanya keladi. Sebrani. Hah? Sebrani. Sebrani. Keladi Sebrani. Sebrina. Sebrina. Keladi Sebrina teman-teman ya. Keladi Sebrina ini kalau dijual itu bisa sampai ada yang jual 10 juta. Tapi kalau saya tidak 10 juta ya. Ini ada yang 200.000, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta, bahkan bisa sampai 10 juta. Ini karena batangnya seperti ular ya ini ya. Bisa di zoom, ini mungkin batangnya seperti ular. Jadi jenis keladi Sebrani. Mungkin ini koleksi saya yang paling mahal mungkin dari semua tanaman ya. Sebrani. Sebrina. Keladi Sebrina teman-teman. Jadi imbang lah sama yang zebra sama yang baret itu loh. Ini mahal lah. Ini yang jenis cat tumpah tapi belum tumpah catnya. Jadi warnanya masih hijau ya. Ya catnya belum tumpah. Kalau ini namanya apa ya Mama? Ini namanya Calathea. Calathea ini teman-teman. Jenis Calathea. Nah ini yang ditanam atau ditempatkan di tempat media untuk memajang ini. Ini jenis-jenis biasa semua. Kalau ini namanya yang di kuburan itu apa ya? Apa sih? Jenis apa namanya ini? Ya yang di kuburan Kamboja ini. Jenis Kamboja teman-teman. Nah kalau ini namanya mungkin bisa didekatkan lagi. Ini adalah jenis kaktus. Itu ya teman-teman. Dan itu beberapa tanaman yang sempat viral di tahun 2020. Kalau di sana itu ada namanya apa ya? Simbar bulan itu. Ini bisa di shoot ke sana simbar bulannya. Enggak, dekati saja. Ini simbar bulan. Udah punya jamur. Udah jamur. Nah, oke teman-teman ya, itu ada jenis anggrek ya. Ini ada jenis anggrek, banyak anggrek lah. Itu yang sedang viral juga jenis sikas. Sikas saya sudah besar. Nah, itu ada sikas namanya. Ya, setelah saya jelaskan beberapa tanaman yang sempat viral ya di tahun 2020 kemarin, ini berbagai jenis tanamannya, itu yang termurah sampai yang termahal. Sekarang kita mau berburu jenis tanaman lagi yang akan viral di tahun ini ya, di tahun 2021. Ini masih awal tahun ya. Ini saya akan tunjukkan ya, ternyata saya punya tanaman itu yang tumbuh liar di rumah saya, dan ini akan menjadi tanaman yang sangat langka, sangat viral, sangat diburu orang di tahun 2021 salah satunya. Dan yang saya sebut tadi itu adalah beberapa jenis yang viral. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan, bisa di kolom komentar ya, bisa ditambahkan jenis yang viral lagi. Karena saya tidak punya koleksinya, jadi saya tidak sebutkan. Ini yang ada saja di sekitar rumah saya. Ini yang akan saya tunjukkan, tanaman yang sangat langka, nanti akan sangat viral, booming, fantastis di tahun 2021. Dan saya memerlukan tangga untuk menunjukkan tanaman tersebut. Tunggu sebentar ya teman-teman. Ya teman-teman, untuk menunjukkan tanaman yang sedang viral di tahun 2021, tadi saya mau pakai tangga tapi tidak jadi ya. Saya gunakan ini porsi aja untuk menunjukkan tanaman yang sangat viral ya. Tanaman ini berjenis Blue Star Fern ya. Blue Star Fern atau lebih dikenal dengan tanaman apa namanya ini? Pakis bintang biru ya, Blue Star Fern atau pakis bintang biru, yang mana tanaman ini biasa tumbuh liar di hutan Amazon Amerika ya. Ini akan menjadi tanaman yang sangat trending, bahkan booming, fantastis di tahun 2021 ini ya. Seperti apa tanaman itu yang biasa ada di hutan tropis Amerika? Pakis biru, pakis bintang biru ya. Seperti apa ini kita tengok ya, ternyata ada di rumah saya teman-teman. Jangan terkejut ya. Saya punya tanaman yang sangat langka karena saya pencinta tanaman hias, makanya tanaman yang akan tren di 2021 saya memilikinya. Bisa dilihat, bisa dipegang HP-nya. Nanti akan saya tunjukkan ya kameranya. Nah ini sudah naik. Inilah teman-teman
Bisa kelihatan apa enggak ini? Inilah tanaman yang sedang viral. Nah, kelihatan ya? Bisa dilihat itu tanaman jenis Blue Star Fern atau tanaman pakis biru, pakis bintang biru. Ini jenisnya teman-teman. Nah, itu tumbuh subur dan liar di atas genteng rumah saya. Ini nanti di tahun 2021 ya, ini tanaman ini akan saya ambil ya, akan saya ambil, terus akan saya pot yang rajin, yang rapi untuk ditanam karena ini jenis tanaman yang langka. Sekali lagi akan saya ambil gambarnya, ini dia. Ya, itu ya, cukup ya. Jadi itulah jenis-jenis tanaman yang sedang viral di tahun 2020 maupun yang akan viral di tahun 2021. Terima kasih ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di liputan saya ya. Untuk selanjutnya jangan lupa ya di subscribe ini teman-teman. Di subscribe channel saya Alem&Cek ya. Ini di subscribe, jangan lupa. Terus di share juga video saya, di komen juga di kolom komentar. Silahkan kalau yang mau membuli saya, kemarin saya share tanaman juga banyak yang membuli. Itu bukan tanaman monstera variegata mas, itu monstera biasa, namanya monstera janda, bukan janda bolong tapi monstera ekor naga itu. Ya memang sengaja ini tanaman ini memang ekor naga, tapi saya menyampaikannya monstera jenis yang paling mahal karena ada di pohon. Itu dikira saya ngambil di daerah Jawa Timur, padahal di daerah saya di Banyumas. Dan banyak yang membuli karena saya memborong semuanya ini. Nah, silakan mau yang berkomentar positif dan negatif, tidak masalah. Saya orangnya penakan, tidak akan marah. Terima kasih sekali lagi atas atensinya yang sudah menyimak video saya awal hingga akhir. Itu mungkin sedikit pengenalan sebenarnya teman-teman tanaman-tanaman yang sedang hit di tahun 2020 kemarin. Dan mungkin banyak sekali yang terlewat ya, banyak sekali yang belum saya jelaskan karena banyak sekali tanamannya dan saya juga tidak punya koleksinya. Makanya saya yang ada dulu. Dan saya masih terus berburu jenis tanaman-tanaman hias untuk menghiasi ruangan atau rumah saya, lingkungannya, supaya rumah kita menjadi enak, dilihat, sejuk, kelihatan rapi, indah, dan juga yang paling penting udaranya menjadi fresh, teman-teman. Terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di liputan saya yang selanjutnya. Selamat sore untuk semuanya, kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi. Ya teman-teman, kali ini untuk jenis tanaman yang pertama ya, yang akan saya kenalkan kepada teman-teman semuanya. Yang pertama adalah motor Orapik Audio. Ya lanjut ya. Ya teman-teman, untuk pertama kali ya yang akan saya kenalkan tanaman yang sempat viral di tahun 2020 kemarin ya. Ini ada jenis yang namanya jenis apa apa ya? Anthurium bunga merah ya. Iya, Anthurium ya. Ya wis, 1 2 3.